nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nur ayat 32. Ehona geunteng. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Mangga. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum. Walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum.
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا in awradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihin fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinatin wa mathala wa mathalan minal ladzina khalaw min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin. Mangga wihandit ayat 32 hiji 2 3 wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladhi
آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين wa angkihu dan nikahkanlah oleh kalian al ayama orang-orang yang masih ayyim. Ayyim itu yang menyendiri, baik lelaki atau perempuan yang tidak punya pasangan, baik itu pernah menikah atau belum pernah menikah sama sekali, baik itu bujang, gadis, duda atau janda, itu statusnya ayama. Minkum diantara kalian, wasolihin juga orang-orang yang solih, min ibadikum dari hamba sahaya lelaki diantara kalian, wa imaikum dan hamba sahaya perempuan diantara kalian. Iyakunu jika keadaan mereka fuqara orang-orang fakir, yughnihim pasti akan memberikan kecukupan. Yang terjemahkan kekayaannya, kekayaan mas sekarang maknanya sudah matre, kecukupan. Allah min fadlih dari karunia-Nya, wallahu dan Allah wasi'un maha luas, alim maha mengetahui. Perintah ini, perintah semacam ini ada dua madhab. Jumhur ulama menyebut ini perintah sunat. Sebagian ulama yang dhahiriyah, yang tekstualis menyebut ini perintahnya perintah wajib. Artinya ini bukan hanya menikah tapi menikahkan. Kalau ada di antara kita yang masih single, baik itu pernah menikah atau belum pernah menikah sama sekali, ini kalau statusnya wajib ya, berarti kita semua di jamaah tauhid ini berdosa ya. Nah, boleh ada yang single, harus dinikahkan. Tapi jumhur ulama menilai tidak sampai wajib, nikah itu hukumnya sunat. Kenapa? Karena tidak ada ancaman ya. Kecuali orang yang meyakini bahwa kesolehan itu hanya bisa diperoleh dengan tidak menikah. Nah, keyakinan itu keyakinan kafir. Menolaknya berarti sudah masuk kategori kafir, menolak nikah karena ada keyakinan sesat seperti itu dosa besar ya. Bahkan masuk kategori kufur. Kufurnya kufur hukum ya, kufur amali. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kemarin malam Jumat sudah dibahas ya oleh para ulama
nikah dan tidak nikah itu tergantung dua. Satu, adakah gairah seksual, hasrat seksual. Yang kedua, adakah kesanggupan untuk memberikan maunah, ya, resiko kalau bahasa Sundanya, memberikan nafkah kepada keluarga. Kalau dua ini sudah ada, maka sangat dianjurkan menikah. Kalau baru salah satunya yang ada, contoh nafsunya sudah ada, kematangan secara biologis sudah ada, tapi ekonomi belum mapan, maka ini kata Nabi saum, ya. Baik bapak-bapak yang sudah menikah dan ingin menikah lagi, ya, ataupun anak-anak muda yang belum pernah menikah, ya, saum. Kemudian yang ketiga, kemungkinannya secara ekonomi dia sudah mampu, cuma nggak ada hasrat, ya. Kata para ulama, yang begini mah sebaiknya jadi ahli ibadah saja, ya. Sing loba dikir, loba ngapalkeun Quran, ya. Tahajud sing lila, ada moal aya batur sare ieu. Tahajud sing lila, sodako boro-boroan, nya, da moal aya resiko keuneun ieu gitu. Para ulama menyebutkan begitu karena orang yang istilahnya apa, lemah syahwat, ya, itu tidak akan baik juga kan kalau menikah, ya, tidak akan membahagiakan pasangannya. Kemudian yang keempat, tidak ada dua-duanya. Nah ini sama saum, hasrat seksual tidak ada, kemampuan ekonomi, itu saum, ya, maksudnya jadi ahli ibadah. Yang saum itu kalau hasrat seksualnya ada tapi kemampuan tidak ada. Maka menikahkan yang ayama pun demikian. Hanya setidaknya ini menggambarkan bahwa Islam sangat memperhatikan dengan kehidupan pernikahan. Islam itu umatan wasaton, umat terbaik karena posisinya di tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, ya. Yang ekstrim kanan itu kayak Buddha, biksu, atau Katolik, ya. Katolik pastor sampai paus tuh nggak boleh menikah, biarawan biarawati nggak boleh menikah, kecuali pendeta yang liberal tuh biasanya Protestan, Advent, ya. Tapi yang asli Katolik itu tidak boleh menikah. Mereka yang aktif di keagamaan, bahkan mempunyai pembantu perempuan pun nggak boleh. Jadi pembantu nanti harus laki-laki. Itu si paus-paus teh, ya, paus di Roma itu. Kemudian ada yang ekstrem kiri yang terlalu mengagungkan seksual, ya. Kesananya selingkuh itu indah. Jadi kalau rumah tangga tidak pernah selingkuh itu tidak akan bahagia. Sampai doktrin begitu. Taya teman madhab Gisel nama. Boga salaki ge asal neangan anu memuaskan dirina hayu we gitu. Jadi yang berpendapat bahwa kebahagiaan itu ada di pemenuhan rasa seksual. Nah, Islam ada di tengah kedua-duanya, karena bagi Islam pernikahan itu adalah bagaimana melanjutkan kehidupan, bukan hanya menyalurkan hasrat seksual, ya. Karena anak butuh jelas siapa bapaknya, siapa ibunya. Kan kasus si Gisel rame, nya, netizen kumaha cenah si Gempi gitu. Karunya pasti kabudakna beban mental, termasuk ketika kasus si Ariel Noah. Itu kan beban mental anakna, mun anakna bager kecuali anakna sarua error gitu. Beban mental karena meski bagaimanapun tahu, ya, yang begitu nggak baik, jangankan orang yang beragama Islam, umat agama secara umum bahkan yang tidak beragama pun pasti memandang jelek perselingkuhan, memandang jelek perzinahan, ketidaksetiaan, ya. Di mana-mana oge film nu alus teh film tentang cinta sejati, nya lain selingkuh sejati. Meskipun, ya, yang saya tahu
di sinopsis film hari ini aya ayeuna menjadi film teh komo cenah ya karena gejala santrinya kiwari termasuk santri para penghafal Quran di dia anu ugena drakor nya soalnya nu gaduh putra istri mah pan drakor teh naon sih teh drakor teh gitu lewehna cenah dan ternyata beberapa di antaranya itu menganjurkan selingkuh, menganjurkan hubungan di luar nikah dan sebagainya, itu kan bahaya ya. Nah ini ekstrim kiri. Islam itu ada di tengah ya, bahwa pemenuhan hasrat seksual itu hak tapi harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah terkait dengan masa depan keturunan ya. Anak yang tidak jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, itu jadi beban psikologis dan menghancurkan generasi, meski tidak semua ya. Maka dari itu harus dengan bertanggung jawab diikat lewat pernikahan. Dan anjuran untuk menikah dan menikahkan maka kemudian ada. Jadi jangan sampai ada masyarakat ya yang karena susah menikah kemudian menempuh jalan-jalan yang maksiat, atau mereka-mereka yang tidak mampu menikah kemudian tidak tersalurkan haknya gara-gara tidak mampu menikah. Maka dari itu nikah itu bukan hanya kita saja pribadi, tapi juga untuk orang lain, memperhatikan orang lain. Bukan kepentingan kita pribadi, tapi kepentingan kesehatan masyarakat juga ya. Kepentingan kenyamanan masyarakat juga. Jadi tong padulikeun urang unggul, tapi juga kita perhatian sama orang lain. Termasuk diantaranya hadis yang ditulis di sini, hadis Ibnu Mas'ud yang terkenal ya. Ini sababul wurudnya Utsman bin Affan nyamperkeun menghampiri Ibnu Mas'ud yang saat itu sudah tidak punya istri, ngaharewos meski saat itu sedang dengan Alqamah, minta izin. Kata Utsman bin Affan, ala nuzawwijaka syabatan jariyatan syabatan kay tudzakkiraka ma madha min zamanik. Mau tidak kami nikahkan engkau dengan seorang gadis yang masih muda agar dia mengingatkan engkau dengan zaman engkau yang sudah terlewat ya. Kalau kita baca syarah para ulama hadis terkait hadis itu, agar mengembalikan lagi gairah muda gitu. Kudu jeung ngora ieu teh jadi dalil pas sunnah nawaran ka ustad teh kudu ngora. Tong nawaran anu geus kolot kudu ngora, anu gadis keneh teu sopan nawaran ka ustad anu janda teh. Itu jadi, dan di sana para ulama menjelaskan bahwa sesuatu yang lumrah gitu, apalagi ini Ibnu Mas'ud sudah tidak punya istri ya. Tapi kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis yang terkenal ini, ya ma'syarus syabab kunna fi zamanin nabi ma'syarus syabab, kami dulu ketika zaman Nabi, zaman masih muda, Nabi bersabda, wahai kaum pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, siapa yang sudah mampu di antara kalian ba'ah, silakan menikah. Ba'ah itu maknanya dua, satu jima, yang kedua rumah ya. Jima artinya kematangan biologis, rumah artinya kemampuan memberikan nafkah, makanya dua-duanya. Falyatazawwaj, silakan atau hendaklah dia menikah, fa innahu aghaddu lil basar, karena lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih melindungi nafsu seksual. Kalau tidak menikah, pandangan liar nyeresep ningali nu teu pararuguh, dan nafsu seksual tidak terkendali,
tidak nyaman. Wa man lam yastati', tapi siapa yang tidak mampu fa'alai bis-shaum, maka wajib dia saum. Ini juga lagi-lagi bagi yang berpendapat menikah wajib, berarti yang belum mampu menikah saumnya jadi wajib gitu. Jadi kalau yang berpendapat menikah sunat, kalau belum mampu menikah berarti saumnya juga sunat. Entong teduanana kawin teu puasa tara. Pilih salah satunya. Fa innahu wija, karena itu bisa menjadi tameng. Tah kieu nya. Tapi bukan berarti ini pertanda kesolehan, bukan. Jadi Ibnu Mas'ud menolak secara halus tawaran dari Utsman. Mun ngorak keneh pantes kawin deui teh. Bapak mugi sekolot cenah gitu. Tapi bukan berarti orang yang sudah tua jelek menikah lagi ya. Enggak, Nabi juga menikah lagi meskipun sudah tua. Dan saya dapat informasi dari guru saya. Itu guru saya yang istrinya 2 itu diperintah ya oleh ustadz senior di Dewan Nisbah. Ustadz cenah ustadz teh hidup di 2 kota, nikah deui ngarah seger cenah gitu. Dan beliau menikah lagi. Dan itu yang seperti itu memang ada di hadisnya dan ini ayatnya. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Bahkan ya ini perhatiannya bukan hanya kepada yang single dari kalangan biasa, termasuk hamba sahaya. Jadi dalam konteks hari ini punten, orang-orang yang miskin ya, orang-orang yang secara strata keluarganya memang kalangan lemah. Ini harus kita perhatikan, jangan-jangan mereka tidak menikah karena tidak punya modal. Ari wah hasrat menyakeun bae tanya we heula, aya hayang kawin teu gitu. Mun teu mah nya bae. Jadi kalau ada cuma nggak ada modal, nah ini tanggung jawab masjid mun ayeuna mah. Kan ibadah teh lain salat wae nya, termasuk nikah juga ibadah, sok jejeukeun ku masjid ku jamaah. Maka dari itu iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Di sini banyak penjelasan para ulama salaf, di antaranya Ibnu Mas'ud mengatakan iltamisul ghina fin nikah, carilah kekayaan dengan menikah. Ieu mungkolot baheula sok kawin lah gerake aya rezeki teh. Lamun teu kawin mah eueuh rezeki aya benerna. Tambah anak tambah rezeki aya benerna. Arina dek ngarejekian naon eueuh rezekikeunna mah gitu. Jadi dengan menikah itu rezeki, makanya abdi ge sok heureuy nya mun ka alumni pesantren. Kuliah teu henteu, nikah teu henteu, gawe teu. Mun cenah gara-gara can garuda mah jadi can nikah. Maneh mah gawe henteu, nikah henteu, mending nikah kayak gimana gawe. Jadi atuh teu gawe nikah-nikah. Oh can gawe. Heuh cetek di sini kamu boga gawe. Ya. Itu janji dari Allah, yughnihimullahu min fadli. Ya. Di sini banyak ya kutipannya. Termasuk hadis Nabi salasatun haqqun 'ala Allah aunuhum. Ada 3 orang yang pasti Allah menolong mereka. 1, annakihu yuridul afaf. Orang yang menikah dengan niat afaf. Afaf itu menahan diri. Menahan diri, mengendalikan dorongan seksualnya dari jinah ya. Niatnya betul-betul ibadah. Wal mukatab yuridul ada. Mukatab itu hamba sahaya yang bikin perjanjian dengan majikannya untuk memerdekakan dirinya, dan dia niat membayar, pasti dijadikan mampu oleh Allah untuk membayar. Wal ghazi fi sabilillah, dan orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah pasti dirizkian. Tapi tong dijadikan dalil ngahaja ngorupsi duit masjid ya. Apa nabi rezeki nanti dia lain eta.
Di Sahih Bukhari ada bab fadli man ghaza fi sabilillah, keutamaan orang yang berjihad berperang di jalan Allah. Di antaranya hadis Zubair bin Awam yang harta kekayaannya ketika saya hitung pakai rupiah itu sampai 50 triliun. Imah 15, gunung hiji. Sahadu urang beunghar boga gunung hiji imah 15. Kata putranya Abdullah bin Zubair, semuanya ini bukan karena bisnis, bukan karena jadi pejabat, semuanya dari jihad fisabilillah, ghanimah. Meski demikian, wal yasta'fif, hendaklah menahan diri, alladzina, orang-orang yang la yajiduna nikahan, belum menemukan untuk nikah, belum menemukan rizki harta untuk nikah, hatta sehingga yughniyahum, Allah mencukupkan mereka, Allahu min fadli, dari karunia-Nya. Ini selintas bertentangan dengan ayat tadinya. Anu tadi keun bae miskin oge dar we kawin kege beunghar. Anu ieu kalau belum cukup jangan dulu nikah, bisa bunuh diri. Sebetulnya ini tidak bertentangan ya, tapi untuk kehati-hatian. Orang yang memang miskin geus sakitu-kituna ayana gitu rizkina, piraku enggak menikah ya. Kalau memang umurnya sudah cukup, terus ada rizkinya cuma memang segitu, insya Allah ku Allah dicukupkan ya. Itu yang pertama. Nah ini yang kedua, yang dia miskinnya sama sekali belum ada modal untuk menikah. Kan modal untuk menikah minimal sekarang bisa jang kontrak gitu. Jang kontrak dia can aya, jang mas kawin can boga. Maka wal yasta'fif, tahan diri dulu. Tahan diri dulu itu di hadis tadi dengan saum ya. Sampai nanti ada untuk nikah, yang wajibnya kan mas kawin. Lalu yang kedua, sekarang rumah kontrak atau hanya syukur-syukur di pondok mertua indah gitu. Jadi tidak bertentangan. Dan ini pernah saya tegurkan ya ke salah seorang pemuda yang dia menikah nginjum ka ditu ka dieu, terutama nginjum ka SDKM itu dibayar-bayar. Pak Ustaz cenah pang mamatahankeun di papatahan. Tapi ka ayeuna cenah papatahan ari ente. Pan cenah Ustaz abi teh ngamalkeun surat An-Nur ayat 32 kitu ya tengah jawab. Saya jawab, ente ngajina sing anggeus baca ayat 33 gitu. Jadi jangan sampai kemudian benernya teu nanaon kalau memang dia meminjam untuk ya untuk dibayar, insya Allah bisa bayar. Di hadisnya juga begitu, orang yang meminjam yuridu adahullah, kalau memang niatnya ingin membayar pasti bisa bayar. Si orang kadinakeun ketika ditegur ketua DKM pakai dalil yang Al-Baqarah, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Pancena di surat Al-Baqarah oge cenah Pak Haji, anu ngalalajar tertahan di jalan Allah teh kudu diberi infak cenah ku zakat sedekah. Jadi kitu ngadalilan teu mayar hutang. Ustaz cenah pamatahankeun deui. Teruskeun cita ayatna la yas'alunan nasa ilhafa. Orang fakir yang layak diberi ku masjid teh nu teu wani menta, maneh mah menta. La yas'alunan nasa ilhafa. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang yang enggak tahu nyangkanya dia kaya padahal miskin. Kenapa? Minat ta'affuf, kulantaran ngajaga diri dari minta. Ieu mah can naon geus minta. Enggak banyak lah, ada we 1-2 masjid ya yang kasus seperti itu. Nya dari nama nginjem ngenting irah mayarna. Ai DKM pan kudu lancar ya. Nah itu jadi maksud 2 ayat ini saling mengerem ya. Yang sudah ada rizki cuma memang miskin tong jadi ngabatal ke nikah geus puguh sakitu aya nama
Kereu kayak pasti cukup ya. Yughni itu Allah pasti memberikan kecukupan saeutik mahi gitu. Meskipun sedikit cukup. Da hirup mahnya kumaha urang ya, kumaha standar hirup urang. Kalau standar sedang corona nya tinggal turunkeun. Ieu nu masalah teh keur corona standarna keur jahya nya ripuh gitu. Cuma turunkeun. Walladzina dan orang-orang yang maksudnya hamba sahaya yabtaghunal kitaba mereka menginginkan alkitab. Alkitab itu catatan perjanjian. Ini yang disebut mukatabah. Mukatabah teh Pak, kalau saya hamba sahaya Kang Andri majikan saya memohon ke Kang Andri tolong bebaskan saya, nanti saya menebus diri saya sendiri, dicicil. Itu nanti ditulis kitab. Nah, perjanjian memerdekakan diri sendiri itu namanya mukatabah. Hamba sahaya yang menginginkan kitab. Kitab di sini maksudnya membebaskan dirinya sendiri dengan membayar tentu saja. Mimma malakat aimanukum, dari yang dikuasai oleh tangan kanan kalian, maksudnya hamba sahaya, baik laki baik perempuan. Fakatibu, maka mukatabahlah kalian dengan mereka. Jadi Kang Andri, kalau saya mengajukan, Kang saya mau memerdekakan diri saya, harus disanggupi. In alimtum, jika kalian tahu, fihim, pada mereka khairon, ada kebaikan. Apa khairon di sini? Hamba sahayanya tidak termasuk as-sufaha yang disinggung di surat An-Nisa. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Kalau orang itu safih itu nggak bisa nge-manage harta sendiri, itu bisa nyekel duit. Jika ibu-ibu di hadisnya gitu ya, sufaha itu nomor 1 ibu-ibu, yang kedua anak yatim yang belum mampu mengelola keuangan, jangan dikasih uang ya. Saya pribadi nggak setuju ya, beberapa orang tua ka budak teh tah 200.000 sabulaneun, nggak setuju. Kenapa? Anak kecil itu supaha, beak we tong gitu, jatah we sapoe 10.000 gitu, jangan dibrokeun. Nah ka ibu-ibu ge kitu supaha ya, tong dibeakeun kabeh gaji teh bikeun ka ibu-ibu beak we. Kata senior saya di Risalah cenah, ibu-ibu mah dibere 5 juta beak, bere 500.000 beak, bere 50 beak, geus bere 50.000. Senior saya di Risalah. Jadi kalau kita tahu hamba saya ini enggak sufaha, dia memang bisa hidup mandiri, sok sanggupan ku urang mukatabah, perjanjian. Dia bayar misalkan 10 juta, dia bebas. Tapi kalau kita tahu dalam kesehariannya orang ini enggak mungkin dia bisa hidup mandiri, ngurus sorangan we teu beuleum, kayak kumaha hirup rumah tanggana, maka boleh kita sebagai majikan tidak memenuhinya. Geus we di dieu cicing jeung bapak nyaho dahar hirup cukup gitu. Karena hamba sahaya itu tujuannya bukan menindas, tapi untuk memberikan kehidupan. Nah ini yang perspektif berbeda. Jadi orang kafir kan, wah cenah Islam melegalkan hamba sahaya. Memang apa yang salah dengan hamba sahaya? Sok ayeuna lamun ada orang miskin 10-nya, 10 orang miskin, tanya kurang, mending dia hidup mandiri miskin, mending dia hidup di bawah pengelolaan orang kaya, nyaho dahar, nyaho sare, nyaho ngeunah, mending mana? Pasti pilihannya mending hirup jeung nu beungar daripada hidup mandiri bari sangsara. Tentunya dalam konteks orang kaya ini tidak menindas. Masalahnya di barat mah hamba saya teh penindasan. Kalau di Islam bukan kan? Makannya harus sama, pakaiannya harus sama, ya kan? Kata Nabi, "Wat imu mimma akaltum wa albisu mimma labistum." Rumahnya harus sama. Nah, di sini saya angkat jempol Hotman Paris Hutapea. Apal dina YouTube-nya.
Hari ini saya baru memarahi orang kaya yang babysitternya bajunya beda, nggak dikasih makan. Dia makan lahap carekan cenah ku aing meureun cek si Hotman Paris teh. Harus begitu, nggak boleh dibeda-beda. Kubungkur keur sok kalau tema sok aya nu kitunya. Seragamna dibedakeun, bagian nungtun orok. Maranehna dalalahar, ieu mah ngurus orok eta nu kitu doraka. Nah jangan jadi hamba saya. Harus sama. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka harta Allah yang Dia berikan kepada kalian. Maksudnya zakat. Zakat kan ada asnafir riqab, membebaskan hamba sahaya. Nah itu hamba saya mukataba itu mustahik zakat fir riqab agar dia bisa membebaskan dirinya. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha, jangan memaksa hamba-hamba saya perempuan kalian untuk berzina. In aradna tahassunan, jika mereka menghendaki menjaga kehormatan diri. Jika di sini bukan syarat, maksudnya umumnya wanita yang tidak mau zina itu karena menjaga kehormatan dirinya. Litabtaghu 'aradul hayati dunya, karena kalian menghendaki kesenangan kehidupan dunia. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Siapa yang memaksa mereka, maka sesudah mereka dipaksa Allah Maha mengampuni. Artinya si hamba saya perempuannya tidak berdosa, nu dosa mah dudunganana. Ini kasusnya terjadi pada Muadzah, hamba saya Abdullah bin Ubay, tokoh munafik. Kalau ada tamu penting, itu hamba saya suruh tidur dengan dia. Agar apa? Kalau punya keturunan anu pibeunghareun cenah gitu. Atau yang kedua, dia mendapatkan uang dari hamba saya yang tidur dengan tamunya itu. Nah Muadzah ini mengadu kepada Abu Bakar, Abu Bakar mengadu kepada Nabi. Dilaranglah sampai marah Abdullah bin Ubay, saceretan comel bebeja ka Nabi. Turunlah ayat ini. Muadzah merasa berdosa, kata Allah teu dosa. Nu dipaksa mah tidak ada yang berdosa. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang jelas. Wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum, dan perumpamaan dari orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian. Wa mau'idatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini ayat-ayat yang jelas putar bagaimana pernikahan dan maslahatnya, hukumnya bagi keluarga juga bagi masyarakat, termasuk buat hamba-hamba sahaya agar mereka berhenti dari status hamba sahayanya jika memang baiknya seperti itu. Tapi kalau baiknya tetap jadi hamba saya, mending jadi hamba saya seterusnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.